sistem pangan seperti apa yang didorong oleh Pangan Bijak Nusantara? Ada 4 prinsip yang dipromosikan, yaitu lokal, sehat, adil, dan lestari. Keempat prinsip ini akan diterjemahkan oleh Chef Ragil bersama Mbak Tati dari Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPUK) dan Ibu Bibong Widiarti dari Yayasan Alifa yang aktif dalam gerakan Slow Food. Mereka akan membuktikan bahwa pangan lokal dan masakan tradisional juga bisa menjadi makanan kekinian. Silakan, Chef. Hai Cici, terima kasih. Ketemu lagi bareng saya, Chef Ragil. Saya lagi ada di acara Pangan Bijak Nusantara. Nah, hari ini saya mau masak masakan aneka masakan Nusantara yang beragam banget. Nanti mau masak sinonggi, terus ada sagu pipih, terus juga ada minumannya saraba. Nah, makanannya dari mana nih kira-kira? Kebayang nggak? Nah, tapi sebelum saya kasih tahu dari mananya, saya akan panggil teman saya yang akan mendampingi saya buat masak. Mbak Tati, kemarilah. Halo Chef, apa Halo, kabar? apa kabar? Baik, sehat sekarang? Sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari Sulawesi Tenggara? Aman? Wah, cukup aman Chef. Ya meskipun ada guncangan-guncangan cantik di atas sana. Oh ya. Nggak apa-apa. Yang penting cantik-cantik aja ya. Ya. Jangan guncangannya membuat jadi tidak cantik. Siap. Nah, Nah, gimana Chef? Ini kita sudah siap nih dengan masakan-masakan Nusantara. Ya, jadi kita mau masak yang daerah aslinya dari tempat-tempat hati. Sulawesi Tenggara. Sip. Tapi sebelum mulai masak, aku mau nanya, ASPUK tuh apa sih Mbak? ASPUK itu salah satu organisasi perempuan kepanjangan dari Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro. Oh, jadi dampingin pengusaha-pengusaha yang baru mulai untuk dipasarkan atau untuk dilatih? Ya, sebenarnya kalau ASPUK sendiri kita itu kan merupakan sebuah cita-cita bersama dari 52 NGO yang ada di 22 provinsi di Indonesia. Nah, NGO itu yang melakukan penguatan perempuan-perempuan yang ada di grassroots seperti itu. Nah, jadi perempuan-perempuan yang sudah established dengan usahanya ataupun juga yang baru mau memulai, itu pasti kami akan dampingi. Tapi nggak dikasih steroid ya biar tambah kuat? Tidak dong Chef, tentunya. Oke, ini sekarang saya mau masak sinonggi. Nah, tapi sebenarnya mungkin saya kasih narasi dulu sebentar, karena masakan Indonesia Timur itu kan mirip-mirip semua ya. Ya, betul sekali. Dan kalau saya sebagai seorang chef melihatnya biasanya lintas border, lintas batas-batas geografis sekarang. Karena kalau misalnya kita lihat zaman dulunya kan memang mereka bersatu kan. Jadi makanan bisa kemana-mana. Jadi mungkin ada kemiripan dengan tempat lain dan ini biasanya udah saya bukan standarisasi ya. Yang jadi challenge buat kita chef itu biasanya gimana caranya bikin makanan tradisional menjadi lebih menarik. Gimana caranya bisa menjadi lebih enak. Betul biasanya sekali, itu PR-nya. Mungkin kalau kita sambil ngobrol ininya ya. Jadi bahan-bahan yang saya pakai ini adalah ini saya berbeda sedikit. Biasanya tulangnya saya bakar dulu supaya ada sedikit rasa burn, rasa smoky, gitu biar lebih sedap lagi makannya. Oke. Nah ini kita bakar dulu. Biasanya ikan juga saya pakainya ikan macam-macam aja Mbak. Yang penting ikan laut. Kalau di sana biasanya banyaknya ikan apa yang dipakai? Karena di sana banyak ikan ya Chef. Jadi memang kita bisa ikan ekor kuning. Nah ini kan ekor kuning nggak sih? Ini gindara. Oh bukan ya? Ya ini ikan laut dalam sebenarnya. Ikan laut ya. Jadi memang supaya lebih ya rasanya lebih buttery. Jadi lebih berlemak ikan. Iya. Nah, kalau di sana mah kalau orang makan sinonggi ya memang ikannya ikan apa saja yang penting kalau diolah dengan baik ya. Jadi dijadikan kuah kuning. Di sana kan namanya kalau kuah kuning itu parende. Parende. Iya. Wow.
Itu beda sama sinonggi atau sama? Apa bagian dari sinonggi? Atau sinonggi itu adalah nama beberapa makanan? Bukan. Jadi sinonggi itu adalah makanan khas yang memang khusus terbuat dari sagu. Jadi nanti ini Oh, oke. jadi yang sagunya itu adalah sinonggi namanya. Jadi sinonggi itu untuk sagunya. Iya, Oke. sagunya. Karena sebenarnya sinonggi itu asal kata dari pasonggi. Yang artinya? Iya. Pasonggi itu ini loh, Chef, dia sebenarnya alat yang berbentuk sumpit. Oh, Nah, itu oke, bahasa oke. Tolaki semuanya. Nah, pasonggi. Nah, Oke. jadi kalau Dari sinonggi- bambu itu ya? Iya, dari bambu. Jadi sinonggi ini tradisi yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara itu dimakan apa ya? Maksudnya dimakan rame-rame gitu. Kalau makan sendiri, makan sinonggi sendiri itu Nggak seru ya? tidak seru. Bukan sinonggi. Bukan sinonggi ya. Lain begitu rasanya, Chef. Apa ya? Ya karena memang sinonggi ini dari nenek moyang kita dulu ya, ini memang sudah apa ya? Kayak didesain khusus sama mereka ini sebagai Makanan komunal, makanan buat bersama-sama ya. ya ini adalah arti kekerabatan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Oke, ini sekarang kita masukin dulu ke airnya. Masukin lagi yang lain. Jadi ini biar rasanya dia lebih ngejreng. Jadi Oke. rasa kuah ikannya jadi lebih bagus. Wah nih, Mudah-mudahan. saya langsung menjadi lapar, Chef. Nah, kalau di sini mungkin ada yang bertanya-tanya di sana kok Chef Ragil masaknya nggak pakai sarung tangan. Jadi kalau buat pemakaian sarung tangan itu, kalau buat dimasak-masakan untuk di dapur, Ya. itu kalau kita lagi masak yang panas-panas begini, Ya. kita nggak boleh pakai sarung tangan. Ya, bisa melepuh dong ya? Karena kalau kena api nempel di tangan. Iya, iya. Jadi yang penting kita harus sering cuci tangan. Ya. Satu itu. Kalau misalnya lagi demo kayak gini, saya sering-sering nyemprotin tangan. Oke. Itu, jadi biar lebih hygiene juga. Ya. Oke. Cukup aku yang pakai kos tangan ya, Chef. Iya. Ya. Karena nanti mungkin megangnya cuma 1-2 macam doang. Karena kalau Oke. saya megang yang lain pakai sarung tangan harus langsung ganti. Iya. Gitu. Sebenarnya standarnya sarung tangan oke. gitu. Oke. Ini kita pindahin sini dulu. Ya. Oke. Sambil kita mau ngeblender bumbunya. Jadi bumbu-bumbunya ini kita akan blender, nanti langsung kita masukin sini juga. Ya. Ya. Ada kunyit, bawang putih, bawang merah, ada kemiri juga. Kemiri, Mm-mm. Ini juga Belimbing. kita belimbing wuluh kita masukin. Terus cabai kita potong-potong di sini, langsung kita masukin ke itu juga biar lebih merah dan kuning. Nah, nanti untuk ininya kita geprek aja. Iya. Ada sound efeknya di sebelah sini. Oke. Ya, ini kita blender pakai air aja, Mbak. Ya. Gitu. Beda nggak? Kalau di sana gimana biasanya masaknya? Mirip nggak? Ya kalau di sana kan secara tradisional ya, jadi paling ditumbuk semua bahan-bahan itu pakai apa ya? Kalau di sini ulet kan ya, jadi kita Ya, ada panombo kalau kita namanya panombo, jadi Panombo. ditumbuk ya, ditumbuk semua bahan-bahan itu. Kalau sudah menyatu dan itu akan biasanya sih ditumis ya. Kalau aku melihat itu biasanya ditumis. Oke. Ditumis dengan daun serai biasanya, terus dimasukkan ke ikan yang lagi dimasak. Tapi biasanya juga ada yang saya lihat itu tetap dimasukin Langsung masuk ke, aja? iya, seperti itu. Kalau di Kota Kendari yang sebagai ibu kota wilayah Sulawesi Tenggara, di sana memang sudah banyak kita temui apa ya, kayak rumah makan yang menyediakan makanan-makanan tradisional. Salah satunya adalah ada menu sinonggi ini. Menu sinonggi pakai ikan kuah kuning, ikan parende ya kayak tadi saya bilang. Oh, oke. Ya, tapi dengan perkembangan zaman sekarang sudah ada tuh yang pakai cumi, pakai ayam, seperti itu, Chef. Oh, jadi mereka udah lebih modern ya? Karena memang kalau secara dari segi makanan sih, kalau misalnya dikasih macam-macam kayak gitu, pasti jadi lebih menarik dan juga jadi lebih enak. Iya, betul. Jadi kalau negara lain punya
sop ikan, kenapa Indonesia nggak punya sop ikan yang enak? Iya, Kan betul, begitu kan? betul sekali. Iya. Mm-mm. Sampai di Kendari sana loh, Chef, itu ada di sini kan kalau saya ke beberapa rumah makan ada sop kepala ikan. Nah, kalau di wilayah Sulawesi Tenggara itu sampai ada sop bibir ikan. Wih, jadi bukan bibir daerah tertentu aja yang ada ya, tapi ada Iya, bibir Chef, itu. sop Daerah bibir mana itu, Mbak? ikan. Daerah mana itu? Saya harus mau nyobain bibir itu, bibir ikan. Iya, itu ada di salah satu resort yang ada di Wakatobi ya, itu sudah menyiapkan sop bibir ikan. Juga di beberapa tempat di restoran-restoran yang ada di Kota Kendari itu sudah ada tuh kita temui sop bibir ikan. Oke, itu seperti kuah ikan kuning ini atau Iya. ada khusus lagi? Dimasak pakai kuah kuning seperti ini sih, Chef. Oh, berarti ikan-ikan besar ya yang Iya. dipakai ya? Iya, jadi memang apa ya, maksudnya penyajian ikan memang biasanya pakai kuah kuning, tapi kita mau disajikan seperti apapun, tetap namanya parende. Parende. Iya. Jangan lupa tuh pemirsa, namanya parende. Iya. Oke, ini ikannya. Nah, ini mau diapain, Chef? Kita keringin dulu sini, Oke. terus nanti kita potong-potong biar makannya gampang. Nah, ikannya juga harus diandukin. Ya. Karena kalau nggak diandukin, nanti ikannya agak amis. Iya. Tuh, jadi ketika dimakan nanti lebih lembut. Oke, kita siapin buat kita potong-potong dulu. Ini akan dicampur di kuah kuning, Chef? Atau Iya, akan, nanti kita oke. masukin juga Iya. kalau dia kuahnya udah jadi. Oke. Gitu. Kuahnya juga nggak lama, masaknya paling sekitar 20 menit Ya. supaya dia matang semua bumbu-bumbunya. Karena kalau bumbu-bumbu seperti ini baru matang setelah 20 menit. Ya. Wah. Nah, kita kecilin dulu sedikit. Oke, baunya udah mulai Iya. menggiurkan. Hai. Oke, nah di sini nanti saya akan bikin yang lebih simpel. Jadi Ya. sagunya dari sagu kering. Oke. Terus nanti kita dengan air panas kita masak lagi sebentar. Oke. Gitu, dengan air dingin. Jadi Ya. sampai dia mendidih baru kita aduk sampai dia transparan. Ini, oh itu airnya sudah dikasih. Ini kurang lebih setengah liter. Ya, setengah liter air. Kemudian, Ya. oke, ini saya kasih setengah dulu aja. Dan kalau di sana biasanya senangnya yang kental atau yang cair, Mbak? Iya, jadi di sana ada yang suka yang kental, ada suka juga yang Cair. Cair. Yang cair biasa dibilang sagu lore. Sagu Sudah lore gitu. Oh, artinya apa itu lore? Sudah enggak? Sudah apa ya? Maksudnya sudah mencair gitu. Ya, ini kita akan masak sampai transparan. Ya. Kalau dulu kan di wilayah-wilayah Indonesia Timur ya termasuk Sulawesi Tenggara ya, itu kue-kuenya kan paling beberapa gitu ya, kue gitu ya ya. bagea, ya bagea. Nah, paling seperti itu yang disajikan. Motor jalan, saya tunggu lah begini nanti berita. Di Jawa suka dipakai buat tambahan bikin cenil. Oh iya. Dia ada laju ke Salim, misalnya kan urusan situ. Lokal itu kurang Kita enak. meeting sudah selesai, jadi Apa ya? ini yang- ikut orang punya saya, yang penting saya Makannya punya pakai sudah. kelapa parut dan pakai gula Oke. pasir. Iya, kalau kita Sudah di sana sabar, namanya pelan-pelan onde-onde. lu makan, buat saya baru. Berarti mesti ada Kata dia masih makan, kalau mau rabu mau tak ada makan, ya tidak makan, Dong, tinggal onde-onde. dulu tutup, baru Disajikan seperti itu. kita gas ke Salim. Bukan yang seperti ini yang saya maksud. Onde-onde itu Itulah yang taruh ini headset dari yang ini apa dulu. ya? Kalau kita di sana sih pakai tepung beras ya. Di sini udah mulai mengental nih, Mbak. Wah, Mbak mulai Tati, mengental, kan? iya. Tapi kita Wah, harus bentar masak lagi nih. terus sampai dia transparan. Setelah Wah, iya, transparan iya, iya. itu baru tandanya sagu itu matang. Nah, ini sebenarnya udah matang. Tinggal kita mau sekental apa. Wah, iya. Boleh dikasih garam dikit atau kalau misalnya mau plain nggak apa-apa, nanti tinggal kuahnya yang Iya. dikasih garam. Ya. Kalau kita di sana memang itunya enggak pakai garam, jadi rasa asinnya itu ada dari kuah-kuah Ya. yang ada. Oke, ini kita biarkan di sini dulu, nanti tinggal kita pindahkan ke mangkuk. Ya, Jadi siap. udah jadi, tinggal kita tes rasanya. Yes. Sudah tidak sabar lagi, Chef. Tulang-tulangnya kita ambil dulu. Wow. Oke. Nah, ini juga sebenarnya kalau
lagi di dapur sih biasanya dimakanin sama tim saya nih. Wah, Karena ini yang paling enak sebenarnya ikan-ikanan yang iya. ada di tulang-tulangnya. Betul, betul sekali Chef. Dan saya pun suka berebut loh ya sama saudara-saudara saya pada saat kita akan mesonggi. Ini pasti akan menjadi bagian terfavorit. Tulang-tulang, kepala ikan, Iya, waduh. wah, emang kalau kepalanya harus ini sendiri itu harus khusus sendirian Iya. ininya dimasaknya karena udah pasti mau pada kepala ikannya semua. Oke. Bisa perang itu ya. Saya kasih merica sedikit, Ya, kemudian juga gula putih juga sedikit aja buat naikin rasanya. oke. Yang penting udah agak asin, nanti baru kita masukin serai dan yang lain-lainnya. Oke, sekarang kita masukin serainya. Kita masukin daun salam sama daun jeruk. Diamin dulu sekitar 5 menit sampai dia agak mendidih lagi. Oke. Habis itu baru boleh nanti kalau Mbak Tati mau Dimasukkan masukin ikan. ikannya ke situ. Nanti Oke. pelan-pelan masukin ininya aja, biarin aja. Ya, Ntar sekitar 15 menit udah matang. sip. Itu sambil kita pindahin si sinongginya. Jadi nanti kita harus bikinnya gitu ya, Mbak? Iya, sip. Aduh. Mudah-mudahan saya lulus ntar. Ada jagoannya di sini soalnya. Iya. Boleh dimasukin, Mbak, satu-satu? Oke, aku pakai sendok kali ya, karena aku. Pakai sendok boleh. Oke, Masukin satu-satu aja ke situ supaya dia matang. sip. Oke, aku coba ya, Chef. Oke, ya. Oke. Oke. Di sana juga sering masak kayak begini, Mbak? Iya, sering masak seperti ini. Ya, biasa sih kita kalau masak-masak yang benar-benar serius seperti ini, Chef, itu ya kayak tadi saya bilang ya. Kalau lagi rame-rame aja mau kayak ya, ada syukuran dan yang lain-lain ya. lagi apa ya? Biasanya Sabtu Minggu ada keluarga gitu kan datang, sepupu-sepupu, bibi-bibi pada datang gitu ya. Oke. Kita kan buat acara mesonggi bersama. Oh, mesonggi, makan Iya. bersama gitu. Biasanya kan di sana sayurannya apa aja? Ada sayur bayam campur terong. Sayur bayam campur terong yang dicampurkan kemangi. Terus ada namanya kopi gandu. Gandu tuh apa, Mbak? Aku baru tahu nih. Aku lupa di sini namanya apa ya kopi gandu? Kacang panjang bukan? Bukan. Dia Rasanya seperti apa rasanya? apa ya? Di dalamnya tuh ada kayak biji-biji gitu, Chef. Kayak Oh, saya tahu yang dimaksud. Okra? iya itu. Okra atau biasanya Okra. oyong. Kalau di sini bisa juga diganti dengan oyong kalau Ya. okra nggak ada karena oyong lebih banyak di mana-mana. Oh, oke. Gitu. Tapi di sini saya agak ganti. Mhm. Jadi saya kasihnya adalah daun singkong yang Oke. udah saya rebus, kemudian juga pepaya muda, Ya. udah saya rebus juga, dan bunga pepaya. Ya, sekarang kita mau bikin sarabanya nih, Mbak. Oke. Nah, ini air kurang lebih 1,5 liter, 1 liter. Ya. Saya panasin dulu. Ya. Nanti tinggal dibantu sama Mbak Tati masukin Sip. bahan-bahannya. Oke, Chef. Iya. Nah, ini di sini saraba biasanya aslinya macam-macam sebenarnya karena Ya. memang setiap tempat tergantung dari ketersediaan bahannya. Betul. Cuman ini adalah hasil rangkuman saya kemana-mana nemuin saraba. Oke. Nggak ke Manado, nggak ke Makassar, terus ada kalau lagi di Jailolo suka ada, juga kalau misalnya lagi di Raja Ampat suka nemu juga saraba gitu ya. Dan rasanya macam-macam kan. Iya. Nah ini saya coba kalibrasi supaya rasanya bisa masuk ke semuanya. Wah, seru sekali, Chef. Jadi ini saya kasih Iya. jahenya saya pakai jahe merah supaya Oke. lebih strong. Iya. Terus kemudian ada cengkeh. Ya. Karena Indonesia Timur itu penghasil cengkeh nomor 1 di Indonesia. Betul. Mungkin juga dunia kali ya. Iya. Terus kemudian saya tambah serai, saya tambah kayu manis Serai, juga. kayu manis. Oke. Itu. Nah ini tinggal kita geprek aja, Mbak. Iya. Ya saya pakainya juga cukup 4 aja. Supaya strong. Iya. Jadi ini kita potong aja. Terus kemudian kita geprek. Langsung masukin. Ya, nanti bagian masukin Mbak Tati ya. Iya. Ini saya taruh bawah dulu. Saraba ini, apalagi ya di zaman COVID seperti ini memang sangat membantu untuk meningkatkan stamina. Oh
Karena apa tuh Mbak? Mungkin Ya. ada dari sisi kesehatannya? Iya, karena ini kan memang dari apa ya? Maksudnya bahan-bahannya ini bahan-bahan alami ya. Ada jahe, terus ada kayu manis, gitu kan. Dan itu memang disajikan dalam kondisi yang hangat. Jadi itu memang bisa apa ya? Mengembalikan stamina tubuh gitu. Kenapa mengembalikan stamina tubuh? Mungkin karena dia sifatnya yang hangat ya. Iya. Jadi orang jadi lebih cepat fit Iya. lagi. Ya disajikan dalam kondisi yang hangat, terus mengandung rempah-rempah ya seperti itu chef. Jadi memang benar-benar membantu fit tubuh. Ya. Jadi lebih sehat lagi karena kalau orang tuh kalau misalnya keringetan, Ya. itu bikin aliran darahnya lancar, jadi lebih sehat. Iya betul sekali. Oke, saya ambil satu aja. Oke, boleh Mbak dimasukin Iya sip. ke pancinya. Oke sip. Bismillah. Hmm. Ya akhirnya aku memasak ini juga chef. Ya, masukin juga. Akhirnya aku mulai memasak Oke, saraba. masukin Yes. cengkeh 10 biji aja Mbak, jangan 10 kilo. Oh 10 biji. 10 biji aja, karena cengkeh tuh rasanya lebih kuat. Ya. Juga kita masukin sedikit garam. Ya 10, Oke. taruh ke saya dulu. Nah, kalau buat masukin cengkeh, ini memang kebiasaan dari kecil, saya harus begini dulu. Oh itu supaya apa chef? Supaya agak hangat, begitu masuk dia langsung memberikan aroma. Oh oke. Tuh, jadi biar lebih keluar. Dan lebih cepat tercampur mungkin ya? Tidak ya? Oh oke. Jadi lebih keluar aromanya, jadi dia kayak kepecah gitu. Jadi kayak kalau serai dan yang lain kan mesti dipecahin dulu. Iya, iya. Nah kalau misalnya cengkeh, yang penting digosok-gosok. Biasanya sama, lupa tadi saya, biasanya sama kayu manisnya. Kayu digosok. manis ya? Mulai mendidih, kita diemin juga sekitar 15 menit sampai aromanya keluar, baru kita masukin gula Ya. dan santan. Kenapa? Karena kalau gula sekarang masuk, dia aromanya nanti nggak keluar. Ya. Karena sudah ada gula itu sifatnya dia membalut rasa. Jadi kalau misalnya rasanya belum keluar, udah dimasukin gula, rasanya nggak akan pernah nambah lagi. Gitu. Jadi kalau mau bikin gula rasa nangka, gula rasa yang macam-macam lah, mau rasa cempedak, mau rasa yang lain, bikin dulu sama air, keluarin dulu rasanya sampai bagus sesuai yang kita mau, baru masukin gula. Wah. Gitu. Oke. Ini udah Ya. mulai wangi. Sekarang kita masukin gulanya. Wow. Ya, gula arennya kita masukin nih. Ya, yang udah disisir dari potong kecil-kecil sambil kita aduk-aduk supaya larut. Yep. Kita masukkan santan. Ya. Ya, sebenarnya kalau aslinya dia menggunakan santan, tapi ada juga yang sudah menggunakan susu. Saya kasih creamer supaya dia agak kental. Nah, kita diemin. Biasanya kalau saya sajikannya, kalau orang-orang biasanya panas, kalau panas gini kan biasa orang udah tinggal minum aja, Ya. enak. Nah, kalau saya nanti saya sajikannya dingin. Nah, itu dia. Mungkin kalau orang mikir jadiin apa ya, sebenarnya bisa macam-macam. Ini bisa dijadiin puding, bisa ditambahin gelatin, tambahin agar-agar, wah itu udah bisa jadi puding. Nah nanti kalau saya jadiin foam, nah nanti lihat jadinya kayak gimana ya. Aromanya udah keluar nih chef. Enak banget. Nah, oke, ini baunya juga udah bagus. Sekarang kita tiriskan, kita saring, nanti kita tempatkan di satu tempat untuk jadi busanya. Oke, sambil nunggu itu disaring, ini sekarang saya mau bikin sagu pipi. Ini apa nih? Wah, sagu pipi. Ya. Ini adalah sagu yang dicampur dengan kelapa, Oke. kemudian dicampur gula, Ya. kemudian nanti makannya bisa langsung dimakan seperti itu, Ya. bisa makannya dikasih gula cair lagi dan kelapa parut lagi. Ya. Itu apa ya? Menu zaman masih kecil saya dulu. Wah bener, saya udah curiga, jangan-jangan menu Ya masih ini kecil nih. menu yang sudah lama ini chef. Mm-mm. Bahkan sagu pipi ini ya kalau di
saya lupa ya namanya. Mm-mm. Terakhir saya makan mungkin waktu saya masih SD kali ya, Chef. Iya, karena memang ini jarang sekali kita jumpai orang menjual kue kan, Chef? Kue Iya. sagu pipi Ya, ini. ini kue Iya, sebenarnya. iya. Jadi ini cuman kalau di Jakarta atau di Bandung ini lebih mirip kayak kue rangin. Tapi kalau kue rangin pakai tepung beras, Ya. kalau ini pakai tepung sagu yang direndam nggak harus sehari sebenarnya, tapi bisa 15 menit sebelumnya. Oke. Kasih Oh garam ya, sedikit. saya ingat namanya dangi. Dangi. Iya. Oh, Di dangi. Sulawesi Tenggara itu namanya dangi, dan ini juga ada sih saya jumpai ya di suku Bajo. Kebetulan saya pernah lama ya hidup bersama orang Bajo, kurang lebih 10 tahun. Oh, Itu namanya pepeh kalau nggak salah. pepeh. Iya. Oke. Pepeh. Oh, bukan, berarti namanya beda-beda tapi sebenarnya Iya. satu-satu juga gitu ya. Iya. Oke. Dan memang ini makanan seperti ini saya hanya bisa jumpai pada saat saya melakukan visit di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Kayak tadi ya yang saya cerita, kami ada dampingan produsen gula aren di Kolaka, khususnya di Kecamatan Wolo. Itu biasanya masyarakat sana, ibu-ibunya masih menyediakan kuliner seperti ini, kue ini itu untuk tamu-tamu yang datang. Oh, karena Iya. mereka masih bangga ya dengan Iya. makanan-makanan mereka sendiri. Betul. Oke. Ini nggak usah terlalu panas. Ya, tapi kalau kita di sini kita kasih daun dulu. Apa namanya masak kalau nggak Iya. ada cepretan-cepretan kayak gini tuh nggak seru. Ya. Dan akhirnya jelas terlihat lah ya kalau saya jarang berada di dapur ya, Chef. Oh, nggak apa-apa. Oke. Oke. Ini harus seperti ini. Nah, Ya. Jadi memang ya, Chef, kuliner-kuliner Indonesia Timur itu rata-rata punya kemiripan. betul. Ya, seperti ini saraba ya yang kayak tadi kita buat. Saraba itu memang dia itu khasnya memang dari wilayah Sulawesi Selatan. Oh, gitu. Iya, nah makanya makanan-makanan itu Mm-mm. punya kemiripan, dan di antara wilayah Sulawesi memang yang sangat dekat sekali kemiripannya adalah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Oke. Kita tempatkan di sini. Wah, Ya, sebentar lagi kita balik. wah, mantap sekali, Chef. Ini biar mateng. Ya. Ini serabinya orang Sulawesi Tenggara. Saya saranin buat teman-teman yang di Sulawesi Tenggara sana, ini tuh makanan enak banget. Jadi bisa dicampur macam-macam. Mau dibikin yang kayak kekinian pun juga bisa. Sip. Ada gulanya, mau ditambahin keju, enak. Mau ditambahin coklat juga enak. Ditambahin pisang apalagi. Ya. Ditambahin nangka, wah. Ini bisa jadi jajanan yang dicari kalau Iya. orang ke Sulawesi Tenggara ini. Iya, betul, Chef. Oke. Oke. Satu udah jadi. Kita bikin sampai Berapa nih, Chef? sampai kenyang. Wah, asik dong. Wah, ini mesti saya praktekkan nih pulang nih. Iya, ini gampang banget sebenarnya. Iya. Cuman nunggu sebentar, paling sekitar 15 menit untuk sagunya direndam. Ya. Kenapa sagunya harus direndam? Karena itu supaya dia tidak terlalu kering ketika dimasak, jadi suka nggak mateng kalau terlalu kering. Oke, kita tunggu sampai kering lagi. Nah ini biasanya kalau gini ada yang suka dikasih kelapa, Ya. sama dikasih gula merah. Ya. Itu enak banget. Kalau ada yang suka ubi, singkong, wah itu Ya. harus ke Indonesia Timur. Mana di sana gede-gede lagi ya. Betul. Dan
yang hebatnya adalah mereka ada ubi yang beracun pun bisa dimakan. Nah, itu dia, Chef, yang tadi saya bilang. Oh. Di wilayah Sulawesi Tenggara, yang Kabupaten Buton, Wakatobi, itu ada ubi, apa ya, tanda kutip ya, ubi beracun. Iya, putar biasanya itu ya. Iya, itu yang diolah oleh masyarakat sana untuk dijadikan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Yang tadi yang saya katakan kaswami. Nah, itu dari ubi yang besar itu, Chef. Oh. Jadi dia bukan ubi kayu yang kecil-kecil, bukan. Iya, iya. Dan saya nemuin itu di Pulau Sangihe. Sangihe. Iya, saya diajarin sama penduduk di sana bagaimana caranya mereka membuat racunnya hilang. Iya. Gitu, direndam dulu berapa Direndam, hari. betul. Jadi dia itu ada seperti toksinnya ya. Jadi emang harus direndam dulu selama 24 hari baru bisa diolah. Ya. Wah, itu enak sekali loh, Chef. Ubi yang sudah direndam itu lalu biasanya dikukus dan dimakan pakai kelapa parut. Nah, ada pakai kelapa parut, juga ada yang dimasukin ke dalam sup ya. Ya, nah, itu enak sekali. Itu enak bener deh. Oke, ini kita bikin satu lagi, nanti kita akan sajikan bersama-sama. Kalau makanan-makanan cemilan asinnya apa yang banyak di sana, Mbak Tati? Kalau di Sulawesi Tenggara sih ya, itu memang lebih banyak seperti biasa sih, Chef, sebenarnya kayak ubi kayu gitu ya, ubi kayu yang digoreng gitu, jadi singkong gitu. Nah, itu yang biasa disajikan dan itu banyak sekali disukai oleh anak-anak muda yang ada di sana. Dan anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tenggara itu kan sudah mulai membuka usaha-usaha kuliner yang mengangkat pangan-pangan lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi misalnya nih kayak mereka membuka kayak coffee shop gitu, Chef. Nah, di sana mereka pasti sajikan ada ubi gorengnya. Wah. Pakai kopi dan gula aren. Widih. Gitu. Nggak kalah sama di Jakarta. Iya, sudah mulai tuh anak-anak muda yang ada di sana. Nah, ini sudah mau jadi. Saya beberes dulu sambil kita si sarabanya sudah dingin. Jadi kita akan kocok biar jadi busa. Oke. Jangan ngecas dulu ya, Mbak. Ini nanti buat dessert kita makan siang. Di sarabanya akan kita kocok sebentar. Kita kasih bubuk whipped cream. Jadi supaya dia naik dan menjadi foamy, menjadi kayak busa. Sambil nunggu ada satu alat lagi, cuma lagi diambil. Jadi ini kita tuang aja ke sini. Masukin si bumbu buat bikin krimnya. Kita aduk pelan aja. Orang-orang di Kendari melihat cara membuat saraba lebih modern seperti ini. Ini pasti nih banyak yang, wah ini nih ternyata saraba bisa disajikan juga seperti ini. Wah, benar. Iya, karena memang di sana kan saraba itu begitu-begitu aja ya. Begitu-begitu aja, kaku gitu ya. Ini dibikin puding, enak banget. Wah. Ya, ini udah benar-benar enak banget. Oke. Ini minum dengan kopi dingin pun juga enak. Oke. Jatuh. Oke, jadi ini cukup dimasukin aja ke sini. Saraba berbuih. Iya, saraba bubui. Wah. Oke. Nggak usah masukin semua karena ini agak berlebih.
Oke, kita kocok dulu. Ya. Baru kita masukin buat bikin krimnya. Ini udah banyak di mana-mana sebenarnya. Di apa namanya, marketplace juga udah banyak. Terus di toko-toko coffee shop biasanya mereka udah banyak juga yang pakai ini. Ih keren, sarabanya jadi keren pemirsa. Nah, jadi deh dessert saraba. Ya. Wah ini terlihat seperti es krim gitu chef. Iya, padahal ini saraba ya. Padahal ini saraba. Tinggal kasih gula merah lagi dikit. Wah. Jadi udah sarabanya. Keren sekali. Oke, nanti kita cobain pas di sana. Tinggal kita tempatkan si kuah kuningnya. Sebisa mungkin nggak terlalu overcook. Ya. Supaya makannya pun juga ntar enak menggunakan si nonggi. Nah, oh iya. Biasanya di sana tuh pakai sambal biasanya, Mbak. Iya. Sambalnya sambal apa sih? Biasanya sih sambal mentah ya. Jadi cabai rawit gitu. Pakai tomat, bawang merah, garam sedikit. Kalau di Kendari bilangnya colo-colo. Colo-colo. Oh iya, tapi Iya. nggak pakai kecap manis ya? Enggak. Kita nggak pakai kecap manis. Tergantung selera jatuhnya chef. Oke. Ada yang pengen pakai kecap manis ya ditambahkan. Ada juga yang ingin seperti itu saja tapi pakai jeruk nipis. Kayak gitu. Jeruknya saya kasihnya terpisah. Ya. Karena orang ada yang suka seger banget, Ya. ada yang sukanya rasanya memang plain. Betul. Jadi nanti pas di meja kita akan ada jeruk buat nambahin keasamannya masing-masing. Oke. Dari aromanya sudah tercium. Kuningnya juga kuning terang. Wah, tinggal ditambah tadi sayuran yang tadi tuh, Mbak. Iya, Aduh, betul sekali. Aduh. langsung lapar saya. Yang masak aja lapar, gimana yang nonton? Iya. Oke, ini sudah jadi semuanya. Tinggal kita bawa aja ke meja makan buat kita makan bareng-bareng yuk. Ya. Ini mau Boleh? dibawa ke meja makan? Nah, Mbak Tati Oke. bawa itu, saya bawa Oke. ini, nanti di sana udah siap yang Sip. teman-temannya. Oke. Ayo kita makan. Nah, tadi kita kan udah selesai masak si nonggi. Terus ada saraba. Nah, ini saraba. Terus ada juga sagu pipih. Nah, sekarang tinggal kita cobain deh. Ini udah ada sarabanya tapi wah, kayaknya kurang nih sarabanya. Mana? Nah, chef kan Oh lupa iya. kan? Mbak Ini Tati jago ketinggalan loh, banget nih. Udah chef. tahu kalau itu ya. Satu buat Mbak Tati, Oh, satu oke. buat tamu kita nanti. Sip. Oh, Ayo, kita kedatangan tamu lagi ya, Iya, chef sambil ya? duduk Mbak Tati. Yuk. Sip. Silakan Mbak Tati di sini. Eh, Oh, di situ. Oke. ya. Silakan. Nah, mungkin kita Oke. sekarang panggil tamu kita kali ya. Iya. Bubi Bom.
Mari Bu Bibong. Aduh, wangi Aduh, banget ayo. nih. Ayo Bu Bibong, silakan di sini Bu Bibong. Apa kabar? Kabar. Wah, wangi Silakan. banget. Asik Ya. banget ini makanannya. Iya Bu. Waduh, terima Jadi tadi kita habis kasih. masak-masak nih Bu sama Chef Ragil. Wow. Ini kita udah makannya si Nonggi ya. Iya. Si Nonggi, udah gitu nanti juga ada saraba, nanti juga ada dessertnya. Kalau makan bareng-bareng namanya apa nih? Mas Songgi. Mas Nonggi. Songgi. Iya. Jadi kita nih ceritanya mau Mas Nonggi nih. Tapi sebelum makan, nah enaknya mungkin ngobrol-ngobrol dulu kali. Iya. Iya nih. Iya. Nah, Bu Bibong nih, Bu Bibong kan sudah beberapa kali datang ke Sulawesi Tenggara kan Bu. Bu coba lihat sarabanya, tampilannya beda Bu, tidak seperti Biasanya. yang biasanya. Yang pernah kita Betul. cicipin di Kendari Beach, salah Iya. satu pusat kuliner yang ada di kota Biasanya Kendari. cair ya. Iya. Wah, ini kreatifnya Mas Ragil nih. Iya. Chef Ragil bikin enak deh, pasti. Mau sambil dicobain kebayang boleh. deh. Mau dicobain juga boleh, mungkin kita lepasin dulu kali ya. Wow. Boleh ya Chef ya? Ya, aku sudah tidak Nah. sabar nih Chef. Nah, nanti habis kalau kita mau makan baru kita lepas face shieldnya. Yang penting kalau sambil minum ini kan masih bisa. Oke. Sut. Silakan Bu kalau mau nyobain sih sarabanya. Harganya. Oke, cobain ya. Ya. Wah, ini apa nih? Toppingnya dikasih apa nih, Chef? Itu dikasih gula merah Aha. dan juga ini sedotannya saya dapat dari Bangka, dari Ilalang. Oh, iya. Jadi ini organik banget, Oke, jadi nggak nyampah ya? nggak nyampah. Jadi karena dia bisa hilang. Oke. Gitu. Kita coba ya Chef. Ya silahkan cobain. Gimana rasanya ibu-ibu? Waduh, enak banget nih. Saya kebetulan paling seneng sama rasa jahe. Wah, Ah, jahenya kuat sekali. Kayaknya selain jahe, ini pasti ada yang lainnya lagi nih. Apa nih? macam-macam. Jadi kalau aslinya memang dari Indonesia Timur kan banyak macamnya saraba. Ini saya satuin semuanya. Karena ada yang biasanya ada yang pakai cengkeh, tambahin serai, Iya. tambahin kayu manis. Nah ini semua jadi satu. Wow. Jadi full herbal ya nih Iya, ceritanya. full rempah-rempah. Jadi Full, heeh. kalau habis minum ini juga berasanya badan anget jadi lebih Ya, sehat. ini juga kerasa banget di sininya. Manisnya tepat banget. Terus selain itu, selain dikasih santan, ada tambahan lagi nggak nih, Chef? Ada Soalnya- tambahan susu sedikit. Oh, oke. Sebenarnya bukan susu sih, creamer. Jadi buat bikin berbodinya aja. Jadi teksturnya jadi cantik ya. Wah, ini sesuai nih pasti nih kalau buat zaman kekinian. Iya, Iya, apalagi kalau benar. kalau misalnya ada yang seneng campur kopi juga enak. Jadi buat foamnya kopi. Wih, keren deh. Bisa kebayang deh. Iya. Nah, Bu Bibong lagi sibuk apa sekarang? Saya lagi sibuk masih mengerjakan beberapa hal yang berhubungan dengan teman-teman petani. Wah. Yang tentunya juga berhubungan tadi sama gula aren. Nah, ini setidak-tidaknya memberi inspirasi kan buat teman-teman nih bahwa gula aren sama jahe atau dengan rempah-rempah nggak hanya dibikin minuman biasa ya, tapi Iya. bisa jadi seperti ini kan. Dan gizinya juga lebih bagus ya Bu Iya, kalau untuk otomatis gula aren. ya. Heeh. Gula aren udah kaya mineral, ditambah lagi dia dengan adanya rempah-rempah yang tentunya wah ini sebenarnya pada zaman masa COVID ini benar-benar membantu kita Iya. untuk meningkatkan Biar nggak bosen imunitas. minumnya empon-empon lagi, walaupun empon-empon juga bagus, Iya. tapi biar buat variasi ya Bu. Iya, oke. Sarabanya orang Iya. Sulawesi Tenggara juga dahsyat buat imun. Ini namanya saraba krim ya? Atau apa nih? Saraba foam. Saraba milenial. Oke. Gitu. Saraba kekinian. Wah seru deh. Gimana Mbak Tati? Seperti ini ya, ini memang benar-benar yang kata saya bilang ya kayak es krim gitu ya. Kayak minuman-minuman zaman sekarang Dalgona, gitu. dalgona. Ya, betul, Kalau makanya. sekarang kan pada taunya Saraba dalgona. dalgona gitu. Ini Indonesian dalgona. Iya, iya, iya. Betul. Mbak Tati juga kayak saya dengar ada program-program khusus nih. Ah iya, nah saat ini kan sebenarnya Aspuk ya, Aspuk dan beberapa mitra-mitra kami ada HIVOS, ada WWF, ada AMAN Aliansi Masyarakat Adat, dan juga ada NTFP dan Aspuk. Itu kami sedang apa ya? Jadi kami itu bersatu membentuk sebuah konsorsium namanya Pangan Bijak Nusantara. Oke. Ya, Pangan Bijak Nusantara. Ya kegiatan ini sih sebenarnya kami didukung penuh oleh Uni Eropa, yaitu semacam gerakan Chef. Jadi gerakan dalam mendorong
mendorong promosi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan dan beretika. Jadi bagaimana pangan tersebut itu bisa benar-benar lokal, adil, sehat, dan lestari. Gitu. Nah, kami itu mengandung 4 prinsip itu, Chef, yang kami pegang. Gitu. Jadi bagaimana pangan itu yang ditampilkan, yang diproduksi itu bisa lebih lokal. Artinya dia itu benar-benar berasal dari varietas setempat gitu. Varietas asli Indonesia ya. Betul. Nah, gula aren itu dari misalnya nih dari Kolaka. Nah, bagaimana kelokalisasian produk tersebut itu benar-benar ditampilkan. Terus kalau adil nih, Chef. Nah, jadi adil maksudnya produk-produk ini ya apakah itu gula aren, sagu ya Bu. Nah, ini Bu Bibong juga banyak membantu kami nih di konsorsium. Nah, jadi bagaimana produk-produk tersebut itu diterima oleh konsumen itu dengan dengan harga memang yang wajar. Karena produk yang mereka terima itu memang sudah dijamin. Lestari maksudnya ya pangan yang diambil ini, nah misalnya nih kayak gula aren itu kan dari air nira ya, dari pohon aren. Nah itu diambil secara bijak, jadi tidak diambil secara berlebihan. Gitu ya, tanpa Ya, mikirin betul, habis itu dianya terus bisa terus bersisa dan produksi apa dibuang, iya seperti itu. Nah demikian halnya dengan kayu bakarnya, jadi pengambilan bahan-bahan untuk memproduksi gula aren ini memang betul-betul juga dipikirkan oleh masyarakat setempat. Dan bagaimana biar masyarakat tersebut tetap melindungi kawasan kawasan pohon-pohon aren yang tumbuh liar di hutan mereka. Karena memang aren, sagu itu kalau wilayah Sulawesi Tenggara itu tidak tidak ditanam atau tidak dibudidayakan karena itu tumbuh liar di wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, kalau masalah keterlanjutannya, apakah memang dia akan kan biasanya kalau aren sudah sekian tahun gitu ya, mungkin sekitar 90, 100 tahun mungkin ada yang udah sekitar segitu. Gimana cara dia memperbaruinya, atau memang secara alami karena dia ada anakannya lagi jadi tumbuh lagi, atau memang ada cara tertentu yang bisa membuat dia berkelanjutan tanpa harus nanam di tempat baru? Aren itu tumbuh liar, tetapi untuk pembibitannya mereka mengambil untuk tinggi tertentu dengan diameter batang yang ada yang tertentu, itu mereka bisa tanam kembali. Seperti itu. Tapi kalau di daerah Jawa Barat, Banten, mereka justru dibantu oleh jenis musang. Jadi musang itu membantu untuk mencerna dari bijinya ya? Biji aren, dan dari kotorannya itulah nanti akan muncul jadi dia yang nyebarin si bibit-bibitnya, benih-benihnya semua, jadi supaya arennya bisa nyebar juga. Iya, jadi di situ sebenarnya value dari lestarinya. Jadi tidak hanya melibatkan manusia, tetapi kita juga melibatkan hewan lain untuk perkembangan dari pohon aren itu sendiri. Jadi benar-benar masih sustain, dan kalau saya nggak salah ngerti itu yang suka dibilang jadi bioorganic ya. Iya, betul. Jadi emang benar-benar harus secara tradisional, harus benar-benar penyebarannya pun juga harus secara tradisional tapi bisa sustain. Iya, betul. Wah, seru ya. Nah, mungkin kalau ngomong aren kan produknya gula merah ya. Gula merah sendiri itu memang lebih baik daripada gula yang lain. Iya. Nah, kalau secara buat diabetes, Bu, biasanya gimana perlakuannya? Apakah orang diabetes juga boleh mengkonsumsi gula merah dengan kondisi tertentu, atau sama sekali nggak boleh juga? Yang membuat kita menjadi gula aren itu lebih bagus daripada gula putih itu adalah karena gula aren itu mempunyai mineral. Jadi mereka juga mengandung antioksidan. Jadi salah satu penelitian bahwa gula aren yang ada di Indonesia itu kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan gula aren yang dihasilkan di daerah lain. Sehingga sebenarnya kita tuh harusnya bersyukur ya. Ini ngomong tentang gula aren kan juga udah menarik ya. Iya. Kalau kita lihat juga misalnya sagu. Iya. Sagu itu kan juga kalau saya lihat bilangnya diversifikasi pangan yang sangat menarik di Indonesia. Karena sebenarnya di Indonesia Timur tuh hampir berapa? 80% orang makan sagu dan mereka baik-baik saja ya. Betul. Gitu, dan
secara nutrisinya pun Bu, sagu tuh biasanya gimana perlakuannya? Apakah lebih baik dari karbohidrat yang lain atau sama baiknya atau gimana kelihatannya dari sisi gizi secara natural yang masuk ke badan tubuh kita. badan kita? Nah, sagu itu mempunyai, kalau sekarang kan lagi ngetrennya non gluten. Non-gluten. Nah, kita nggak usah tahu cari jauh-jauh tuh non gluten di mana. Ternyata dari sagu itu sudah ada produk yang Udah dapet. disediakan non gluten. Kemudian sagu itu juga bisa sebagai sumber karbohidrat. Nah, mungkin ini ada aroma ikan-ikannya nih ya. Nah, mereka nenek moyang kita sebenarnya waktu itu belum meneliti secara saintifik kan. Tetapi begitu diteliti secara saintifik, kenapa sagu itu dikonsumsi bersama dengan protein? Karena memang sagu itu tidak kaya dengan protein, tetapi dia karbohidrat. Dia lebih banyak, ada juga mineralnya dan lain sebagainya. Dan yang penting sagu itu sebenarnya untuk pencernaan tuh sangat baik. Jadi Baiknya sifat kenapa Bu? Maksudnya itu yang saya juga penasaran. Sering dengar juga bahwa sagu memang bagus buat pencernaan, bagus buat usus. Tapi dari sisi mananya sebenarnya? Jadi ada kandungan amilumnya dia yang cukup tinggi. Nah, itu yang membuat usus jadi bekerjanya tidak terlalu keras Jadi dibandingkan sebenarnya dengan belum masih si usus ya membersihkan juga jadi ya. mendinginkan istilahnya. Iya, Nah, iya. Makanya di dalam sumber variasi dari makanan-makanan yang berbahan yang mempunyai berbasis sagu, tentunya dibutuhkan adanya protein dari ikan atau hewani lainnya. Terus kemudian ini kalau kita lihat nih pasti nanti makannya bareng-bareng kan. Sama sagu ada serat kasarnya, ada bunga pepaya. Sayurnya, iya. Ya, terus kemudian juga ada kemangi, di sini ada labu siam yang Oh ini diserut. pepaya muda, Oh sorry, pepaya muda. Ini daun daun singkong. singkong, ada jeruknya ada di sini. sambal. Ada Orang sambal. Indonesia harus makan sambal. Jadi tidak ketinggalan ya. Iya. Nah, yang perlu diperhatikan juga ternyata sagu tuh lemaknya tuh rendah, cuma 0,3 sampai 0,5 kira-kira per 100 gram. Oh malah ada lemak, saya pikir Iya. malah udah nggak ada lemaknya. Saya Masih baru ada mau diet pakai sagu. Sedikit sekali, tapi tetap aja kan untuk membantu membalance. Nah, Iya. kemudian yang cukup kita harus menjadi perhatian, sagu itu kaya dengan kalsium. Jadi itu kalsium itu memang untuk membantu menguatkan tulang ya. tulang. Jadi kalau saudara-saudara kita di bagian wilayah timur, tetap badan mereka Iya, kuat Mungkin karena dengan itu ya. makan sagu Iya. juga Iya. seperti itu. Nah, aku tadi lupa ya, masih ada satu lagi sehat di gerakan pangan bijak kami ini. Nah, kami tuh mendorong juga nih petani-petani untuk bagaimana mereka punya standar dalam memproduksi produk mereka yang saat ini dibantu nih sama Bu Bibong nih kebetulan. Nah, kayak Aspuk itu kami membantu ya untuk mendorong standar tadi ya participatory garansi sistem untuk gula aren dan juga ada garam krosok di Rembang. Itu di Rembang, Jawa Tengah. iya. Kalau di Sulawesi Tenggara ya itu dia kami baru satu produk ya yang kami bantu dorong untuk standarisasinya yaitu gula aren. Nah, alhamdulillah sekarang di Kabupaten Kolaka khususnya di Kecamatan Ngolo itu kita sudah punya unit PGS namanya. Di situ ada pemerintah kabupaten, ada kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan yang memang aktif dalam memproduksi gula aren itu sama-sama duduk dalam unit PGS tersebut gitu. Oh, PGS itu apa Bu? Mungkin saya agak Ya. nggak mudeng nih. Nah, kebetulan nih ada Bu Bibong nih, bisa nih Bu. PGS itu sebenarnya jadi penjaminan oleh participatory guarantee system, jadi penjaminan oleh community. Jadi kita mengajak teman-teman di komunitas seperti yang gula aren dan garam krosok untuk di setiap wilayah mereka membuat standar yang tentunya mengacu kepada SNI juga. Dan sehingga produk yang mereka hasilkan gula arennya tuh kualitasnya sama dengan semuanya. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Karena biasanya biaya sertifikasi kan agak mahal. Nah, dan untuk teman-teman petani ini kita memudahkan dalam arti bagaimana mereka juga belajar bagaimana membuat dokumentasi, bagaimana mereka juga melakukan silang untuk saling
penilaian antara produk yang satu, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Terus kemudian bagaimana participatory guarantee system tidak hanya petani saja, tetapi konsumen juga diajak bicara. Terus kemudian juga di PJS kita melibatkan pemerintah daerah seperti Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan untuk PIRT dan lain sebagainya. Dan kemudian tentunya teman-teman NGO dan tentunya teman-teman seperti model Chef Ragil, kita juga perlu kolaborasi supaya produknya dari teman-teman petani yang menghasilkan gula aren ini memang sesuai standar yang dibutuhkan oleh kita semua. Wah, menarik, berarti produknya udah banyak, tinggal gimana caranya kita mengolah dan mengenalkan ke orang-orang supaya lebih banyak lagi yang mau nyobain dan pakai ya. Betul. Nah, Ya, apalagi kalau sudah dibuat seperti ini, Chef. Aduh, Bayang-bayang. tidak mau nih. Nah, kita cobain. Iya, Kalau oke, ini Chef. mungkin saya harus belajar sama Mbak Tati, tapi biasanya kan sagunya panas ya. Iya. Kalau ini kayaknya mesti sagunya udah agak dingin. Iya. Nah, kita coba main sulap. Ya. Kalau kami sih biasa pakai kuah dulu, Chef. Oh, pakai kuah dulu. Iya, Kalau kuah saya dulu. biasanya begini Terus, dulu. ya. Nah, Wah, Chef Ragil ternyata hebat. ya. Asik. Nah, Bu Bibong nih, ayo Bu. Ibu pernah mempraktekkan ini, Bu. Ayo Bu, semangat. Ini sambil kita tata di sini, ini saya pakai daun pepaya. Oke. Bunga pepaya. Bunga pepaya. Wah, itu Chef, ini favorit aku boleh saya. bukan nggak sih? Boleh buka, buka boleh ya. ambil sekalian. Wah, oke. Kok kayaknya Silahkan. susah banget ya? Iya, memang. Ah, Yang enak memang kalau lagi agak panas kalau saya pribadi. iya lebih meluncur ya. Atau Mbak Tati ada teknik tersendiri juga Iya. boleh. Chef, ini untuk Ya, itu untuk supnya. Oke. Nah, kalau kami biasa, Mm-mm. kami akan mengambil airnya dulu. Hmm. Aku campur dulu ya, Chef. Oke. Ya. Nih airnya dulu. Jadi biar tidak lengket gitu. Oh, wah, ini teknik baru lagi nih. Nah, Saya mesti belajar kalau ini. Ini teknik Teknik asli. Teknik asli nih. Iya. Teknik mosonggi. Oh, masonggi. Oh, Ya, gitu. masonggi. Jadi kuah Kita dulu masonggi mestinya. ya. Kuah Wah, saya dulu. salah berarti. Oke, terus Nah, Mbak. setelah kuah, Mm-mm. biasanya kami Sayur? enggak jeruk. Oh, jeruk dulu, Iya. silakan. Nah, Wah, jeruk dulu. vitamin C-nya langsung masuk ya. Musel. Wah, Kalau orang Sulawesi itu kan sukanya yang asam-asam. Asam ya? asam. Ya. Di sini makan bakso saja saya pasti mencari jeruk. Jadi Ini ada jeruknya fungsi enggak? jeruk selain untuk supaya rasa asam pasti mengurangi aroma amisnya juga ya. Chef Bisa Ragil? jadi, ya. Tapi kalau di sana kayaknya ikannya udah nggak sempet habis. Iya, Iya. segar. Ikannya hanya mati sekali kalau kata orang Indonesia Timur. Kalau di sini orang bilang ikan sudah mati 10 kali. Iya. Habis dipancing, mati, taruh es, mati 2 kali, habis itu dimasukin box, lempar lagi, mati lagi, bawa ke pesawat terbang, di pesawat terbang, gujuk-gujuk, mati lagi gitu. Mati berkali-kali. Iya, makanya mati kan berkali-kali, kalau nggak 10 kali. Nah, setelah ini biasanya sambal dulu, Chef. Oh, sambel. Dan biasanya sambelnya sambal mentah pakai mangga katanya ya. Iya. Nah, mangganya itu yang saya coba cari nggak nemu di sini. Mungkin bisa diganti pakai kueni yang asem itu. Ya, kalau Oh, kita jadi sih biasa- kuahnya dulu ya. Ya, ini kalau yang mau kuahnya agak pedes gitu. Tuh, nah jadi dicampur. Nah, setelah itu masukkanlah sinongginya. Oke. Maaf, Bu, ya. Oh, udah dingin Yang sih ya. ahli dengan ini nih, ahli dengan sagu udah beda ininya, puterannya. Putarannya kita kan tadi masih susah-susah gampang. Wah. Oke. Nah, terus kalau saya sih sukanya Dipotong-potong ini lagi ya. dipotong-potong lagi. Sesuai selera sih, Chef. Oke. Oke. Dan kalau di Sulawesi Tenggara itu orang Mesonggi itu pakai tangan. Oh, makannya pakai tangan? Iya, enak Pakai ya tangan. tangan. Enak ya, bener. Tidak menggunakan sendok. Iya. Ya, tapi ya apa ya? Selera juga ya itu. Selera juga. Kembali berpulang sama orang-orangnya. Ya karena kalau saya sendiri sih pakai sendok. Oke. Karena itu emang di Indonesia tuh emang unik-unik. Iya. Karena ada juga di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Banjarmasin, sorry. Banjarmasin itu
mereka ada bikin ketupat, tapi makannya pun juga harus pakai tangan dan harus dihancurin. Iya, dikremes Gitu. Jadi dulu. kayak nasi lagi gitu. Ah, Kayak iya. memang unik-unik gitu. Jadi Diuap-uap memang lagi. memang lucu banget. Betul. Nah biasanya juga chef, pepaya, ada pepaya muda ya, ini kan chef udah itu ya. Ya, ini pepaya muda juga. Pepaya mudanya itu pepaya yang kecil itu direbus, terus diambil, jadi itu nanti dimakan pakai sambal, pakai sinonggi juga itu sangat enak sekali. Wah, ya ini udah agak saya mudahkan sedikit. Sudah Oke. saya parut, Ya, sudah saya betul. rebus, jadi tinggal dicampur. Wah, Ya. ini juga udah enak banget nih. Ya. Nah, oke. Ibu, ini ikannya Bu. Yuk silakan Lengkap, Bu. lengkap sekali ya nih ya. Iya, ini Dari lebih- protein, untuk karbohidratnya, keperluan terus gambar kemudian sebenarnya. serat kasarnya, wah enak sekali nih. Wah. Wah ini harusnya buat anak-anak kecil, Iya. makanan ini mulai harus kita biasakan lagi nih. seperti ini. Betul. Kalau di Mari wilayah kita kami sih, kampanyekan. iya di wilayah kami Sulawesi, Silakan. ya Maluku itu anak kecil. Kalau di sini kan saya lihat anak bayi itu sudah dikenalkan dengan bubur ya. Iya. Iya. Ya, kalau di sana kalau anak baru mau makan itu yang biasa dikasih makan tuh ini dulu sinonggi. Karena lu Oh, Iya, mereka diperkenalkan dengan ini. karena harus begitu. Karena Sinonggi dan sama madu. juga dengan di Betawi, Ya. begitu mereka pulang dari rumah sakit, mereka harus makan pisang dulu. Wah, ini enak sekali nih bunga pepaya. iya, mengapa? Nih bunga pepaya kalau di tempat kami ini juga jadi obat malaria ya Bu. Betul ya. Bunga Malaria. pepaya itu Terus sangat kalau obat pegel-pegel ya. dikasih bunga pepaya. Dan mereka biasanya langsung habis diambil, langsung dimakan. Iya, Direbus, langsung makan. direbus langsung dimakan. Mungkin pahitnya itu yang masih Iya. apa Betul. namanya, khasnya ya. Iya. Kalau di Soalnya bunga pepaya banyak antioksidannya. Oh, Chef gitu ya, Ragi. Bu. kalau di Jakarta agak aneh memang. Mau bunga pepaya tapi nggak mau pahitnya. Oh, iya dibersihin ya. Wah, ini enak banget nih. Ya, mungkin boleh dibuka kalau Pepaya, buat apa nyobain pepaya makanan ya? ya. Hup. Ya, ini jadi kita makan masonggi. Masonggi. Nah, ini juga biasanya menjadi PR kita nih. Karena biasanya kita di Nusa di sini, Ya. saya dan tim punya PR gimana caranya bisa mempresentasikan makanan-makanan seperti ini ke tamu-tamu yang non asli orang Ya. sana. Karena kan buat mereka kadang-kala ini apaan nih? Ini apaan, suka begitunya kan suka. Iya. Jadi ini nah biasanya kita repackage, kita rebranding. Kadang-kala kita kasihnya lebih dikit-dikit supaya nyobain, tapi kalau mereka mau nambah, mereka boleh nambah gitu. Jadi gimana caranya membuat makanan Indonesia bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat yang sehari-harinya tidak makan makanan tradisional itu, Ya. gitu. Utamanya masyarakat-masyarakat yang ada di kota besar ini ya, Chef. Karena nggak semuanya tahu. Misalnya anak-anak saya aja gitu, Iya. nggak tahu tuh sagu apa. Tapi begitu kesini ngeliat, ih apaan tuh Pak? Mau nyobain nggak? Kok kayak lem? Cobain deh. Nah, mereka juga mau. Begitu juga tamu-tamu di sini gitu. Wah itu juga seru juga sih. Benar. Enak. Dan PR kita memang gimana caranya makanannya bisa kelihatan modern, tapi rasanya tetap rasa tradisional. Ya, benar. Itu PR yang paling berat sih sebenarnya. Dan satu, nggak boleh rasanya kurang enak dibandingkan oleh yang aslinya di sana. Minimal harus sama. Gitu. Ya, kalau menurutku sih ini sama, Chef. Enak banget. Justru ini lebih enak banget. Kuahnya enak. Enak ya, Bu? Kuahnya enak. Saya pertama kali makan ini nasonggi tuh sekarang kebayang-bayang terus. Aduh, enak banget gitu. Dan lagi di perut tuh rasanya kenyang, Adem gitu ya. adem. Sepertinya juga kalau sagu dari beberapa olahan sagu tuh ternyata membuat tenaga kita juga jadi lebih lama, bisa bertahan lebih lama ya. Iya, dan saya yakin kalau misalnya kayak misalnya lagi kita kurang sehat gitu ya. Ya, Kalau makanan-makanan yang organik ini malah bikin mempercepat kita jadi sehat lagi. betul. Iya, betul. Jadi kalau kami di Sulawesi Tenggara ya, biasanya tuh kalau yang lagi demam, ya apa ini bahasanya dipancing gitu kan, dipancing dengan makanan-makanan seperti ini. Jadi kita akan sediakan menu sinonggi untuk orang-orang yang lagi sakit. Jadi biasanya itu juga meningkatkan stamina mereka kembali. Oh, sebenarnya itu falsafahnya sama dengan makanan Cina. Orang-orang Chinese itu kalau misalnya sakit,
memang mereka harus makan bubur. Kenapa bubur menjadi tradisionalnya mereka dan sangat berpengaruh lagi di mereka? Karena memang itu adalah makanan mereka kalau misalnya mereka kurang sehat. Ya. Gitu, misalnya kayak pagi buat mereka makan harus light dulu. Gitu, baru nanti tambah malam tuh biasanya malah tambah macam-macam makanannya. Nah, mestinya seperti itu juga gitu. Jadi sepertinya pencernaan kita dilatih dulu, ayo makan yang soft dulu, Iya. pemanasan dulu gitu ya, baru berikutnya. Karena sebenarnya falsafah itu yang mulai hilang di Indonesia. Iya. Gitu. Misalnya kayak orang Itali gitu ya. Mereka hanya mau minum susu itu maksimum sampai jam 5 sore. Ya. Kayak susu kopi susu ya Bu ya, kalau misalnya Iya. kita lagi pas di Itali, mereka hanya kenal cappuccino itu sampai jam 5. Setelah jam 5 minta cappuccino diketawain. Gitu. Kalau pagi mereka cuma mau espresso. Karena kalau pagi susu kurang baik buat pencernaan. Jadi begitunya tuh sebenarnya kuat. Nah, di kita saya yakin kita punya, tapi memang banyak yang hilang. Betul. Gitu. Betul, Chef. Dan itu apa ya, maksudnya memang butuh ini loh, kita mesti angkat kembali gitu kan nilai-nilai tersebut. Jadi memang cerita di balik makanan, bagaimana makanan itu terjadi ya. Iya. Mungkin kalau di timur dulu, di Indonesia bagian timur, sagu di daerah pesisir banyak, ikannya ada mudah, jadinya pada saat pengolahan Langsung dan mereka langsung fresh kan. Dan mereka dulu kalau secara tradisionalnya juga mudah ya, tinggal diparut aja. Iya, Ambil airnya, ambil patinya, mereka udah langsung dapet. iya betul. Kemakanan kita yang saraba ini. Jadi selain jahe sebagai rempah utamanya, tadi ada juga cengkeh, ada juga kayu manis, terus apa lagi? Ada serai juga, kayu manis, ya cuma itu aja sebenarnya. Cuman emang karena secara culture, memang Indonesia Timur itu agak unik. Ya. Mereka sebagai penghasil rempah, tapi mereka tidak banyak menggunakan rempah di makanannya. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa yang berdagangnya memang membuat mereka tidak mengerti cara makainya. Ya. Iya. Supaya mereka tidak ngambil semua yang diperdagangkan. Jadi kalau di Indonesia yang banyak rempah itu ya bagian barat. Iya. Terutama Aceh, Ya. Padang, Batavia. Karena emang itu adalah daerah perdagangan yang kuat. Ya. Jadi ketika kapalnya nyampe sini ya mereka otomatis berdagang. Nah itu makanannya banyak yang berempah. Tapi di luar ketiga tempat yang utama ini, makanannya cenderung tidak ada rempahnya. Rempahnya pun hanya slightly simple banget. Ala kadarnya ya. Gitu. Misalnya kayak kuah kuning. Mungkin yang dipakai kan cuman kunyitnya aja Iya. gitu. Padahal kalau misalnya kita secara harafiah masaknya, masukin jahe tambah enak, Iya. masukin Serai, ya serai laos juga tambah enak, misalnya kayak begitu. Tapi memang mereka memang kurang untuk dari segi rempah-rempahnya. Jadi mereka memang biasanya apa yang ada di kebunnya mereka atau ada di hutan, mereka tinggal potong-potong, masukin. Ya. Gitu. Jadi memang menunya memang lebih simple dan kalau saya pribadi sih melihatnya memang lebih cepat dan cenderung lebih sehat. Gitu. Dari segi sehat yang cepat makannya, cepat ininya ya. Karena kalau makanan Indonesia yang lain kan, misalnya Sumatera, Jawa, Bali, makanan mereka memang sangat berempah karena mereka juga buat obat, Iya. gitu. Karena mereka mungkin berbagai macam makanan ya. Jadi kalau Jawa itu cenderung ada jamu, ada makanan. Ya. Karena mereka obatnya adalah dua itu. Kalau Sumatera mereka banyakkan semua rempah-rempahnya masuk ke makanannya. Iya. Karena makanannya mereka adalah obatnya mereka. Gitu. Jadi menariknya adalah itu. Nah, mungkin yang di Indonesia Timur yang saya belum tahu, mereka itu biasanya melihat makanan sebagai apa? Apakah juga sebagai obatnya mereka atau sebagai penambah energinya mereka? Nah, ini yang saya belum pernah dapat ceritanya. Iya. Gitu. Dan ini masih kita cari sih. Iya. Gitu. Karena kalau di bagian timur yang lainnya, sistemnya makanannya itu memang lebih untuk surviving mode. Iya, betul. Kenapa saya bilang surviving mode? Karena memang belum berkembang seperti di daerah lain. Iya. Nah ini jadi memang akhirnya ketika kita udah keliling Indonesia tuh kita bisa metain. Ini makanan sebenarnya pengaruhnya dari mana? Satu. Iya. Kalau yang pengaruhnya udah dari India, dari Cina apa segala macam udah pasti develop. Iya. Tapi kalau misalnya yang tidak kena pengaruh dari mereka, mereka pasti akan lebih mild makanannya. Tapi kalau yang nggak pernah kena sama sekali, makanannya masih makanan suku-sukunya mereka, itu biasanya antara suku dan suku yang lain juga masih
masih nggak mau terima tuh. Iya, Gitu. berbeda. Itu makanan suku sana, ini bukan makanan kami gitu. Kadang-kala suka begitu, suka sedih juga sih. Iya. Padahal kan namanya makanan itu kan bisa di-sharing bareng ya gitu, Iya, makanya seperti itu sih. Jadi lucu sih kalau ngeliat sejarah makanan di Indonesia Iya. tuh menarik banget. Karena Betul. cuman beda sejam naik pesawat tuh udah Beda bedanya lagi, betul. bedanya banyak banget. Iya. Iya sih, keragaman dari pangan kita itu justru yang membuat sebenarnya kita yang hidup di modern ini sebenarnya harusnya bisa lebih kaya kan. Iya, iya, betul. Jadi dari sisi proteinnya, dari sisi karbohidratnya, dari vitamin dan lain sebagainya. Seperti kalau misalnya kita bicara bunga pepaya sendiri kan sudah merupakan Ya. banyak vitamin dan lain sebagainya. Terus kemudian ada jahe, terus kemudian diperkaya lagi sama sagu kan. Ya. Dibandingkan kita hanya setiap hari makan beras saja kan. Ya. Ya dengan variasi. Ya, Ini dan anak-anak sekarang kan memang Sambil dessertnya Bu, oh oke, Oke. wow. Wah apa ini? ini namanya sagu pipih. Sagu pipih. Wah ini ada hijau-hijaunya apa nih chef? Itu daun pisang di bawahnya, jangan lupa. pisang, Bu. Daun pisangnya jangan dimakan. Oh oke, soalnya transparan ya. Iya, soalnya ini ada sagunya, terus ada kelapanya, ada gula merahnya. Nah, daun pisang ini sebenarnya untuk supaya dia tidak terlalu lengket di Oh waktu jadi dimasak. alasnya. Oke, wah ini variasi sekali ya. Iya, Kalau ini- kita di Jakarta ada yang kita kenal apa? Tiwul, Tiwul, kalau enggak apa namanya dongkal. dongkal, iya dari Jawa Barat ya. Nah ini dari sagu kita bisa rasakan. Ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi nutrisinya malah jadi lengkap loh. Iya dari sumber karbohidrat yang bagus dari sagu diperkaya lagi dengan parutan kelapa. Nah ini Ya. kan kelapa ini pasti ada apa sumber vitaminnya, ada sumber seratnya, terus ada lemaknya juga. Dimana kan sebenarnya sagu lemaknya tidak terlalu banyak ya. Iya, Jadi dengan benar. kelapa lemaknya lebak nabati nih yang sekarang lagi banyak disukai oleh orang-orang. Iya, dan biasanya nih mudah-mudahan sih ini anak-anak muda di sana bisa ngeliat nih bahwa sebenarnya kalau ini dibikin lebih kecil lagi, ya. dibikin mau isinya lebih kekinian, apakah ditambahin coklat, mau tambahin apa keju, susu kental manis apa segala macam juga menjadi menarik Ya. gitu. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara sendiri gimana Mbak anak-anak mudanya? Mereka tertarik nggak dengan makanan-makanan tradisional untuk dibikin lebih kekinian lah? Misalnya apakah mereka mengenalkan saraba tapi dikasih kopi gitu? Karena kan kopi sekarang lagi gila-gilaan Ya. gitu. Ada nggak yang begitu di sana? Ada sih chef. Jadi di sana misalnya kayak ada kopi, dalam kopi itu akhirnya dipakaikan jahe kayak gitu. Jadi campur dengan jahe dan gula aren kayak gitu. Jadi rasanya pahit tapi mendekati saraba gitu. Oh, jadi ada rempahnya, jadi Iya. kopi saraba. Iya. Saraba. Nah, kalau untuk nih kue yang pipih ini memang adanya dulu di zaman saya kecil ya. Kue ini Oh, sekarang malah nggak ada. iya sih, dia akhirnya menghilang dengan perkembangan zaman. Sedih Ini ya? sayang banget ya. Ini dulu ada di zaman saya masih kecil, biasa nenek saya bikin kue seperti ini, Chef. Oh, Nah, kue ini juga ya ini ada di Kampung Bajo. Ya, kue pepeh ya. Ya, Kue pepek namanya. Nah, kalau orang Bajo, ya orang Bajo sama sih ya orang-orang Kendari juga karena kita banyakkan hidupnya berlayar gitu ya karena memang dekat laut. Mereka membuat kue-kue ini sebagai cemilan mereka pada saat berlayar karena dianggap kue-kue ini tuh bertahan. Betul. Jadi dia awet ya karena dia Betul. kering. Nah, mungkin komennya Mbak Tati nih, kira-kira sama nggak sama neneknya? Kira-kira kurang apa rasanya? Saya Kurang perlu apa ya? masukkan supaya nanti saya bikin berikutnya mungkin bisa mirip. Ini rasanya lebih deh. Bukan kurang saya. Jangan Jadi begitu. Ini yang tadi saya bilang ijo-ijonya tuh apa? Nah ternyata aroma dari daun pisang ini saya pikir ini Nambah ini nambah, ya. iya. Menambah Seperti selera kayak- juga ya, Bu. Kayak kita makan lempernya itu kan dari kulit Daun. pisang, dari daun pisang yang dibakar kan. Nah aroma Aroma daunnya ini yang nggak bisa digantiin. nggak bisa digantiin dan ini menurut saya oke banget gitu. Sama ini Bu, sama makanan yang namanya garang asem.
Oh iya betul. Garang asem itu kalau nggak ada rasa daun pisangnya, itu bukan garang asem kalau buat saya. Ya. Jadi untuk masak gimana caranya rasanya enak, ya saya harus masakin semua yang di panci itu saya tambahin daun pisang yang banyak. Supaya dapat flavor daun pisang. Karena memang garang asem kalau nggak pakai daun pisang, bukan garang asem kalau. Jadi sebenarnya ada trik-trik ya yang Iya. perlu kita. Karena tanpa kita sadari daun pisang ini memberikan flavor tambahan. Itu yang jarang disadari oleh teman-teman yang masak. Kadang-kadang kalau misalnya mereka ganti pakai aluminium foil atau apa segala macam, mereka lupa masukin daun pisangnya. Jadi hilang secara flavor aslinya. Gitu ya, maksudnya kita juga bisa nemu itu karena kita banyak research juga sih, banyak nyoba-nyoba. Kalau misalnya tanpa daun pisang pakai aluminium foil aja, apa yang menjadi hilang gitu. Maksudnya kita benar-benar menganalisa itu sih. Ya. Dan memang kan Chef, kalau daun pisang ini dia memang punya khas bau ya, Betul. yang berbeda. Ya. Betul. Daun pisang, daun jati, daun bambu, itu beda-beda Aromanya. semua aromanya. Ya. Aduh, Waduh, ini udah cukup kenyang Iya nih. nih. enak semua kan? Enak, wow. Udah kenyang, makanannya juga sehat-sehat. Hari ini kayaknya saya langsung merasa sehat. Mbak Cici, silahkan diterima lagi karena saya sudah kenyang. Habis Ya. ini saya bertiga sama Mbak Tati sama Bu Bibong kayaknya mau nyender dulu. Mbak Cici silakan. Bye.